Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia, apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com ya. Apa kabar semua teman-teman? Sekarang Andrew ini lagi di rumah ya. Ya jarang-jarang ya Andrew udah bikin vlog seperti ini ya, karena memang kesibukan Andrew yang sangat-sangat tinggi ya kan. Dan juga kalau Andrew kan yang Andrew bikin rutin kan biasanya video-video tentang analisa mingguan ya. Nah kali ini karena Andrew lagi kangen bikin vlog untuk memberikan tips-tips, makanya Andrew bikin tips ya. Di video kali ini Andrew mau bahas adalah 6 kesalahan yang trader sering lakukan. Nah, baik trader pemula maupun trader profesional sering nih melakukan kesalahan seperti ini. Jangan-jangan juga teman-teman yang lagi trading sering nih melakukan kesalahan-kesalahan seperti ini. Jadi, semoga nanti kalau teman-teman udah nonton video ini, kesalahan-kesalahan ini teman-teman bisa sadar dan teman-teman bisa kurangi dan teman-teman bisa hindari. Apa saja kesalahan-kesalahan itu? Simak video berikut. Kesalahan yang pertama adalah belum menjadikan trading forex itu sebagai kebiasaan ya. Ada pepatah mengatakan bahwa kita akan bisa apabila kita biasa ya. Nah, mungkin teman-teman pernah lihat nggak, ada satu pekerja atau buruh ya, dia bisa melinting 350 batang rokok dalam waktu 1 jam ya, per jam, dalam waktu 1 hari saja. Pernah kan? Kenapa dia bisa melakukannya seperti itu? Itu karena buruh tersebut atau pekerja tersebut sudah biasa gitu loh. Jadi kalau dia biasa, dia sering melakukan, artinya tangan kita, organ tubuh kita, pikiran kita akan secara otomatis mengulangi hal yang sama dan akan membuat mudah. Nah, sama dengan halnya trading forex. Dalam apapun juga ya, cuma kali ini kan itu bahasa trading forex ya. Jadi kalau kita setiap hari sering mantau market, kita setiap hari sering melihat pasar ya, kita setiap hari sering melihat pergerakan candlestick, maka kita akan terbiasa gitu loh dengan pola-pola candlestick. Kalau kita sudah terbiasa ya, maka dengan secara tidak langsung pola pikir kita, mindset kita, analisa kita akan semakin tajam. Ini berkaitan juga dengan yang namanya jam terbang. Kita ambil contoh pilot lah ya. Pilot, jam terbangnya itu kalau makin tinggi, maka experience dia akan semakin mahal. Nah itu yang nggak bisa dipelajari teman-teman. Itu yang teman-teman nggak bisa pelajari di kuliah manapun, di kampus manapun nggak ada. Jadi jam terbang atau experience ini sangat-sangat penting. Mungkin kalau teman-teman yang sering main game ya, kayak main Dota atau apa gitu kan, kalau kita ngebunuh musuh nih, kita bunuh musuh di game tersebut, nanti akan menaikkan level experience dari karakter kita tersebut. Ya sama, kayak kita trading forex ataupun kita di bidang apapun, ya kita harus membiasakan diri terhadap trading. Trading setiap hari, buka market setiap hari, tapi nggak usah 24 jam juga sih, ya kan? Andrew pribadi trading ya paling maksimal 1 hari 3 jam. Iya kan? Apalagi sekarang Andrew kan pakai robot. Ya, kita tinggal lihat harganya, oh harga hari ini begini, perubahan hari ini begini, kita tinggalin aja. Selebihnya robot yang gerakin. Tapi kalau teman-teman yang manual juga bisa 3 jam lihat pasar, habis itu pasang entry-nya di mana, pasang stop loss-nya di mana, take profit di mana, tinggal biarkan uang yang bekerja. Karena kalau kita plototin 24 jam juga harganya nggak terpengaruh, malah psikologis kita yang akan rusak gitu loh. Jadi saran Andrew adalah biasakan diri. Kalau teman-teman mau serius ya, biasakan diri untuk lihat market ya pagi terutama. Ya tentunya tergantung lagi
market apa nih yang teman-teman mau trading gitu kan. Kalau misalnya kita marketnya adalah Australian dollar atau Japanese yen, Jepang, ya berarti pagi, ya kan. Tapi kalau misalnya kita tradingnya di euro atau di pound sterling, ya jam 2 siang, jam 3 sore baru buka pasar gitu kan. Atau kalau teman-teman tradingnya di emas, ya buka pasar pada saat malam hari, ya jam 7 karena mengikuti pasar Amerika, ya. Jadi tips yang pertama adalah biasakan untuk lihat market, biasakan untuk trading. Kalau teman-teman belum yakin, coba demo dulu, latihan di demo. Ya mungkin seminggu latihan. Kalau merasa udah bisa menemukan strategi yang cocok, baik strategi dari Andrew maupun strategi dari manapun, udah bisa profit konsisten, baru mulai buka real account, ya. Jadi yang pertama adalah biasakan diri Anda. Itu yang pertama, oke? Masalah yang kedua atau kesalahan yang sering trader lakukan yang kedua adalah masalah kepercayaan diri. Kepercayaan diri itu ada dua macam, ya. Ada yang terlalu percaya diri, ada yang kurang terlalu percaya diri. Jadi Endo akan bahas dari yang kurang percaya diri dulu, ya. Kurang percaya diri itu dalam arti begini. Seorang trader bisa saja mengalami kurang percaya diri. Penyebabnya satu, karena dia kurangnya pengetahuan, ya. Kurang percaya diri, takut salah, takut rugi, takut ditipu, takut apalagi semua takut. Ibaratnya kalau kita hidup kita semua takut, ya udah, mendingan kita nggak usah ngapa-ngapain kan gitu kan. Jadi kita mau trading takut ditipu, mau trading takut salah, mau buy takut turun, mau sell takut naik. Kalau gitu mendingan gak usah trading. Nah itu akibat kita kurangnya pengetahuan gitu loh teman-teman, ya. Kalau kita kurang pengetahuan, mau ngapa-ngapain pun takut. Mau tidur takut nggak bangun-bangun, mau pergi kerja takut kecelakaan, mau makan takut keracunan. Kalau semua serba takut, buat apa kita hidup? Dan tidak ada keuntungan dari sebuah ketakutan gitu kan. Jadi solusinya gimana? Tadi Edu udah bilang, supaya kita nggak takut, ya, supaya kita percaya diri, supaya kita tidak kurang percaya diri, ya kita mesti belajar. Belajar itu sekarang banyak sumbernya teman-teman, ya. Andrew sudah membuat satu website yang sangat-sangat banyak dibaca oleh trader di Indonesia, ya. Namanya website www.profitstraining.com. Itu khusus ilmu untuk belajar trading. Jadi teman-teman tinggal buka aja ke dalam website itu, semuanya gratis kalau teman-teman mau baca. Termasuk kalau teman-teman lagi nonton video ini juga teman-teman sebenarnya lagi belajar kan. Nah, jadi solusinya supaya kita nggak takut adalah banyak belajar. Setelah kita banyak belajar, kita jadi banyak tahu. Setelah kita jadi banyak tahu, kita jadi punya keberanian gitu loh. Nah, yang selanjutnya adalah masalah kepercayaan diri. Yang selanjutnya adalah terlalu percaya diri, overconfident. Itu juga nggak terlalu bagus. Ya, segala sesuatunya ya. Kalau kita kurang percaya diri salah, terlalu percaya diri juga salah. Jadi yang bagus itu begini, yang sedang-sedang saja ya. Yang sedang-sedang saja. Jadi kalau terlalu percaya diri itu juga tidak bagus ya. Saya pasti profit, saya pasti strategi saya ini pasti 100% untung ya. Itu nggak ada juga teman-teman. Jadi yang disarankan kita yang sedang-sedang saja, yang wajar-wajar saja, selalu memperhitungkan sebuah risiko. Bagaimanapun kalau kita beli, harga tetap bisa turun ya, walaupun kita hitung naik, itu tetap segala kemungkinan tetap bisa ada. Makanya itu ada yang namanya dengan manajemen risiko. Jadi kita juga nggak boleh overconfident ya, kita baik pasti naik, wah ini pasti untung, nggak ada. Tetap kita mesti hitung. Kalau kita beli di sini, stop lossnya di mana, target profitnya di mana. Kalau kita sell di sini, kita punya stop loss di mana, target profitnya di mana. Itu adalah cara trading yang paling benar. Tetap kita mesti perhitungkan risiko, tetap kita mesti perhitungkan peluangnya berapa persen, ya. Yang jadi wajib adalah peluang itu harus di atas 60%, baru teman-teman entry posisi. Kalau teman-teman ragu, mendingan nggak usah entry posisi, artinya uang teman-teman akan safety, ya.
Jadi itu adalah kesalahan yang kedua, masalah kepercayaan diri ya. Masalah ketiga yang Andrew sering temuin adalah, nih khususnya baru-baru trader-trader yang baru-baru belajar nih ya, trader-trader pemula ini ya, Andrew sering banget lihat nih ya. Yang ketiga adalah terlalu banyak teori. Nah, teorinya begini, teorinya begitu, belajar ini, belajar itu, akhirnya apa? Belajar doang nggak praktek. Ibarat kalau teman-teman tuh mau belajar mobil tapi belajar teorinya doang. Teman-teman cuma belajar di YouTube tapi nggak praktek. Akhirnya apa? Ya nggak jadi apa-apa. Misalnya Andrew mau berenang nih. Andrew cuma belajar teori untuk berenang, tapi Andrew nggak berani berenang. Andrew takut basah, takut tenggelam. Artinya apa? Akhirnya apa? Ya kita nggak berenang-berenang, nggak bisa-bisa berenang. Walaupun kita sudah tahu teorinya tapi nggak praktek. Yang bagus adalah cukup pelajari teori yang cukup. Jadi teman-teman silakan aja pilih beberapa strategi yang menurut teman-teman bisa digunakan ya. Pilih strategi yang menurut teman-teman merasa, oh ini kok strateginya cocok gitu ya. Teman-teman silakan buka di video-video Andrew yang sebelumnya deh. Itu banyak banget strategi-strategi yang teman-teman bisa pakai secara gratis gitu loh. Ya. Pilih aja 1-2 strategi yang teman-teman rasa cocok ya. Habis pilih, teman-teman latihan dulu di demo gitu loh. Nah, kalau teman-teman udah latihan di demo, teman-teman udah latihan di virtual account ya, dan terbukti memang dalam waktu seminggu hasilnya bagus, positif ya. Positif di sini bukan dalam arti kata 100% semuanya profit, nggak ada juga ya kan. Ya di atas dari 10 kali transaksi, 7 kali benar, 3 kali salah itu sudah oke ya. Jadi belajar dulu di demo. Tapi kalau kita belajar teori saja, baca website, lihat YouTube, nggak praktek, nggak trading, melotot aja kan, ya nggak jadi apa-apa juga teman-teman, ya kan? Karena profit itu dicari, bukan dipelajari. Kalau teman-teman mau profit, ya harus trading. Kalau teman-teman mau bisa mengendarai mobil, ya harus naik mobil, belajar. Kalau teman-teman mau bisa berenang, ya harus nyemplung, harus basah gitu loh. Nah sama, jadi kalau teman-teman mau bisa untuk trading, mau bisa profit, ya harus trading gitu loh. Harus trading. Ya, nggak ada satupun di dunia ini yang dia pengen profit, pengen trading, tapi nggak mau modal, nggak mau buka akun. Ya nggak ada. Ya kalau gitu mah teman-teman cuma belajar teorinya doang, prakteknya kagak. NATO, ya. Not action, talk only. Nah, itu juga sama ya. Kenapa Andrew bilang begitu? Karena banyak nih ya. Banyak orang yang dia DM Andrew, email Andrew bilang, "Pak, saya pengen menjadi trader, saya pengen dapat profit supaya sekarang keadaan corona ini lagi begini." Ya Andrew tanya, "Sudah punya akun belum?" "Belum punya, Pak. Saya mau belajar dulu." Pertanyaan Andrew adalah, mau belajar sampai kapan baru bisa menghasilkan profit? Karena kalau kita belajar, kita hanya menambah ilmu pengetahuan, bukan menambah profit. Kalau teman-teman mau dapat profit, teman-teman harus trading. Harus buka account. Harus siapkan modalnya gitu loh. Ya, jadi buat pemula, nggak usah terlalu banyak teori, nggak usah terlalu banyak belajar. Cukup 1-2 strategi dipelajarin, cukup mengerti bagaimana how to use MetaTrader, ya, how to use the platform. Habis itu terjun untuk trading. Profit training, Andrew khususnya siap membantu teman-teman gitu ya. Jadi itu adalah kesalahan yang ketiga, terlalu banyak teori ya. Kesalahan yang keempat yang trader sering alami atau trader sering lakukan adalah mudah menyerah ya. Gampang nyerah ya kan. Begitu loss dikit, waduh ini trading ini bukan untuk saya. Trading ini nggak cocok untuk saya ya kan. Kena stop loss dikit, wah trading ini bukan bidang saya, nggak ada bakat saya. Teman-teman mesti tahu ya, tidak ada trader yang tidak pernah loss. Loss itu adalah part of the game ya. Ibarat kalau kita buka satu usaha, selalu ada resiko. Selalu ada resiko. Selalu kita akan menemui ya entah kena tipu orang, entah kita rugi, entah kita mengalami apa. Jadi itu part of the game. Ya, tidak ada trading yang tanpa risiko, tidak ada bisnis yang tanpa risiko.
Yang benar adalah ya, ketika kita mengalami stop loss, ketika kita kena stop loss, ketika kita rugi, yang benar adalah kita evaluasi. Ini kira-kira penyebab lossnya apa gitu loh. Kenapa saya buy harganya turun? Oh, berarti salahnya di entry. Ya kan? Kenapa kalau kita buy harganya turun, kena stop loss dia naik lagi? Oh, mungkin stop loss saya kedeketan. Ya kan? Itu mungkin saja. Jadi yang kita lakukan adalah kalau kita mengalami loss atau kita mengalami kegagalan, ya kita evaluasi. Orang yang berhasil itu adalah orang yang tidak pantang menyerah, never give up, usaha terus, ya kan? Jadi kalau buat trader-trader baru ketemu trading kena loss, menyerah, ya berarti teman-teman sudah selesai di trading gitu, ya kan? Andrew pun nih sampai sekarang masih mengalami loss juga, ada, pasti ada. Nggak mungkin 100% profit, itu namanya bohong, ya. Jadi kalau Andrew kan suka lihat iklan-iklan tuh ya, ini profitnya biru semua, profitnya untung semua, itu nggak ada, bohong itu ya, editan ya. Jadi yang benar itu adalah ya kalau kita trading 10 kali 3 kali loss, 7-nya benar, itu masih sangat wajar. Kalau 50-50 artinya ya kita kurang jam terbang. Tapi kalau lebih banyak lossnya daripada profitnya, artinya kita harus evaluasi. Evaluasinya ya kita lihat ya sebabnya lossnya ini apa. Apakah entry-nya yang salah? Apakah stop loss-nya kedeketan? Apakah strateginya yang salah? Apakah broker kita yang scam? Jadi kita harus analisa dong, evaluasi. Nah, dari evaluasi itu kita akan belajar ya penyebab loss-nya itu apa. Penyebab kenapa kita bisa MC. Oh, kurang disiplin. Jadi yang Andrew mau tekankan di sini, jangan menyerah dan selalu evaluasi. Cek penyebabnya apa. Nah, buat teman-teman yang mungkin nggak bisa cara ngeceknya, ya silakan Telegram Andrew ya di 081599108880. Kasih tahu, Pak, saya mengalami loss, saya mengalami kegagalan, saya mengalami MC. Nanti kita akan diskusikan penyebab dari MC-nya apa, penyebab loss-nya itu apa, lalu solusinya bagaimana supaya teman-teman bisa lebih banyak profit daripada loss-nya. Jadi itu yang keempat, jangan mudah menyerah, never give up. Kesalahan trader yang Andrew sering temuin ya, terutama ini buat yang baru-baru masuk bidang trading. Trader tersebut nggak punya planning ya. Nggak punya planning itu dalam arti kata gini loh. Kalau di dalam trading itu kan ada yang namanya trading plan ya. Sebenarnya Andrew juga udah sering bahas. Trading plan itu artinya di mana kita mau entry, penyebab kita mau entry itu apa, ya kan? Stop lossnya di mana, take profitnya di mana, itu disebut dengan trading plan. 1 minggu ini saya mau profit berapa, per hari saya mau profit berapa, sebulan saya mau profit berapa, setahun saya mau profit berapa, batasan stop loss saya di berapa, strategi saya mau scalping atau martingale, itu kan namanya trading plan. Segala sesuatu tanpa planning, segala sesuatu tanpa rencana. Even kalau misalnya kita mau buat satu bisnis pun, kalau misalnya kita tanpa rencana, hantam, hajar kiri, hajar kanan, ya tanpa ini ya, tanpa planning ya, itu nggak akan berjalan baik. Kalaupun teman-teman ada yang trading tanpa planning, tanpa rencana, dan hasilnya profit, itu mungkin namanya keberuntungan, hoki, ya. Itu mungkin hanya 1-2 orang 1-2 minggu aja bisa seperti itu, selebihnya hancur nanti. Jadi yang benar itu adalah kita harus memplanningkan dulu, kita mau trading dengan cara apa, kita mau trading di time frame berapa, kita mau trading di pair apa, kita mau tradingnya strateginya seperti apa, kita jalankan rencana ini, ya kan? Ya kemungkinan 2, antara untung atau dia rugi. Kalau misalnya untung berarti trading plan-nya sudah benar. Kalau misalnya rugi, ya kita evaluasi gitu loh. Artinya planningnya seperti ini kita jangan jalankan lagi, dan kita mengganti menjadi yang tadinya plan E menjadi kita ganti plan B gitu loh. Jadi jangan sampai trading tanpa rencana, ya. Jangan sampai trading itu tanpa planning, ya.
Kalau teman-teman masih bingung cara untuk menentukan trading plan, aduh, buka YouTube Profit Training, buka website Profit Training, itu banyak sekali trading plan yang teman-teman bisa tiru ya. Bahkan setiap minggu Andrew juga selalu upload video-video bagaimana cara menentukan stop loss, bagaimana cara menentukan take profit, alat apa yang dipakai, alat apa yang paling bagus, di mana kita harus stop loss, di mana kita take profit, berapa lot yang kita harus pakai, itu semua sudah ada di YouTube Profit Training. Hanya sekarang teman-teman tinggal mau belajar apa enggak. Setelah belajar mau praktek apa enggak gitu loh. Jadi kalau teman-teman sudah lakukan itu, ya, alhasil Andrew yakin, Andrew harap, ya, Andrew pastikan teman-teman pasti bisa memiliki hasil yang memuaskan, ya. Andrew nggak harap teman-teman bisa profit 100%, 1 bulan 100%, 1 tahun 1000%, itu Andrew nggak expect seperti itu, ya. Sebulan bisa dapat 10-30% aja itu sudah sangat-sangat bagus, ya. Mungkin ada sebagian orang yang ilmunya lebih tinggi daripada Andrew. 10-30% per bulan kecil, berarti ilmu Anda lebih jago daripada saya, ya kan? Nah, nggak apa-apa, bisa sharing, ya, bisa sharing di YouTube ini, bisa sharing juga seperti Andrew, supaya kita memajukan dunia trader di Indonesia. Walaupun Andrew sebenarnya bukan tinggalnya di Indonesia. Nah, Andrew selalu bilang kepada teman-teman baik teman-teman sesama trader, sesama YouTuber, Andrew selalu bilang, kita sesama orang yang ngerti di bidang trading, mari kita majukan dunia trading ini bersama-sama. Karena Anda orang pintar, Anda orang jago, mari kita kolaborasi untuk memajukan dunia trading ini. Karena sebenarnya musuh kita itu bukan orang Indonesia. Musuh kita itu bukan bangsa kita sendiri. Ya, musuh kita itu adalah, ya, ini perdagangan global, perdagangan dunia. Musuh kita itu mungkin orang Hong Kong, musuh kita itu mungkin orang Amerika, mungkin orang di China, mungkin orang di Inggris, mungkin orang. Jadi ini perdagangan global. Nggak ada satupun pihak yang bisa memonopoli market forex ini. Jadi mari kita bersatu, mari kita sesama edukator bersatu, kita kolaborasi, kita memajukan dunia trading, jangan saling menjatuhkan. Ya, itu pesan Andrew. Jadi balik lagi tadi yang kelima adalah trading itu harus memiliki planning, harus memiliki rencana. Trading plan itu harus ada, ya. Kalau teman-teman nggak bisa menentukan trading plan, yuk kita diskusi, kita ngobrol ya via Telegram bagaimana cara menentukan trading plan yang benar dan baik sehingga teman-teman bisa trading dengan nyaman dan aman dan profit tentunya, ya. Itu adalah yang kelima. Kesalahan keenam yang trader sering lakukan adalah tidak fokus, ya. Nah, ini kalau soal ini hampir sama dengan yang nomor 1. Mungkin aja dia nggak fokus karena mungkin dia bekerja, karena mungkin dia punya kesibukan lain. Ya nggak salah sih, ya. Tetapi sebaiknya dalam bidang apapun, dalam bisnis apapun, kalau kita mau sukses, ya kita harus fokus. Jangan pindah-pindah, ya. Kayak kita kalau kerja juga, besok kita kerja jual martabak, besoknya lagi kita kerja jual toko baju, besoknya lagi kita jadi arsitek, besoknya lagi jadi pengacara, besoknya jadi apa. Jadi nggak fokus, berantakan. Jadi yang bagus itu adalah kita fokus, ya. Kita mau belajar itu di pair apa, di time frame berapa, ya kita fokus ke pair itu aja. Jadi hasilnya maksimal. Nah, apabila teman-teman sudah punya waktu, misalnya kan ada juga teman-teman yang part time gitu ya. Part time dalam arti kata, ya trading itu mungkin hanya sebagai sambilan. Ya nggak salah juga, sambil belajar nggak masalah. Cuma sekali lagi yang dibilang, yang kalau teman-teman mau mendapatkan hasil yang maksimal, ya harus fokus. Harus perhatikan pair tertentu, harus perhatikan uji coba strategi yang benar-benar teman-teman suka gitu loh. Nah, itu teman-teman baru bisa berhasil. Atau kalau teman-teman nggak punya satu waktu yang banyak, ya teman-teman boleh coba untuk menggunakan robot. Nah, kalau teman-teman menggunakan robot kan artinya tradingnya otomatis gitu kan. Nah, jadi silakan teman-teman pilih, ya. Teman-teman mau part time atau teman-teman mau serius, itu semua kembali balik kepada teman-teman.
Pesan Andrew adalah jangan setengah-setengah, harus all in, harus all out. Ya, memang untuk awal-awal Andrew nggak sarankan resign dari pekerjaan, langsung trading, full time trader, enggak. Teman-teman harus bertahap ya, bertahap, belajar dulu, praktek dulu. Kalau memang penghasilan teman-teman sudah bisa 3 kali lipat dari gaji bulanan teman-teman sekarang, baru boleh resign menjadi karyawan. Tapi kalau profitnya itu belum bisa 3 kali lipat atau 300% ya dari gaji bulanan teman-teman sekarang, jangan resign dulu. Tetap ya menjadi part-time trader dulu. Tapi kalau teman-teman sudah bisa, ya teman-teman sudah bisa menghasilkan 3 kali lipat dari gaji bulanan yang sekarang, 300%, teman-teman boleh resign. Resign dari perusahaan, ya kan? Pak Bos, saya mau resign. Mau kerja apa kamu? Saya mau menjadi trader. Apa modal kamu menjadi trader? Saya sudah bisa menghasilkan profit yang konsisten. Artinya teman-teman harus fokus. Harus teman-teman sudah mulai serius lagi, ya. Jadi itu ya 6 ya kesalahan trader baik yang pemula ataupun yang profesional yang sering lakukan. Semoga teman-teman setelah mendengar video ini menjadi sadar dan teman-teman menjadi tahu ya bagaimana supaya bisa menghasilkan profit konsisten dan maksimal di bidang trading ini ya. Tadi Andrew sudah bahas teman-temannya. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa ya buat teman-teman yang mau mendapatkan materi ini ya, mungkin teman-teman ada yang lupa catat. Silakan donasi $10 saja, maka Andrew akan berikan e-booknya ya. Tetapi buat teman-teman yang mau e-booknya gratis ya, silakan like, comment, subscribe, dan share. Lalu capture dan kirim ke email profittraining@gmail.com. Buat teman-teman yang mau mendapat t-shirt secara gratis juga silakan komen tercepat di salah satu video Profit Training, maka teman-teman akan mendapatkan t-shirt ongkos kirim juga Profit Training yang tanggung. Akhir kata, sampai jumpa di video-video Profit Training selanjutnya. Salam Profits!